Yeah, that's where I have my bed. Film diawali dengan Stephanie yang sedang merayakan ulang tahun ke-14 beserta keluarga dan sahabatnya. Kita diceritakan kalau keluarganya pindah dari Australia ke Amerika, dan dia bercerita bagaimana dia harus beradaptasi di negara lain dan bertahan dari semua orang di sekitarnya. Kemudian ada seorang pria tampan dari sekolahnya yang bernama Blaine, dan dia segera terhipnotis oleh ketampanannya. Dia pun mencoba mendekatinya. Sayangnya saat itu Blaine sedang bersama pacarnya yang sombong bernama Tiffany. Meskipun demikian, Stephanie kemudian mengumpulkan keberaniannya dan mendekati pasangan itu untuk mengajak mereka bergabung di pesta ulang tahunnya. Tapi sayangnya, Tiffany malah mengejek pesta yang diadakan Stephanie dan kemudian mengajak Blaine pergi. Begitu sakit hatinya Stephanie kepada Tiffany, Stephanie pun bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia akan menjadi terkenal dengan cara apapun. Beberapa tahun akhirnya berlalu. Dengan kerja kerasnya Stephanie, akhirnya dia bisa menjadi kapten cheerleader di sekolahnya. Sekarang dia sudah memiliki banyak teman dan dia bahkan berpacaran dengan Blaine. Stephanie kini berusia genap 17 tahun, yang sedang bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Dan dia dihampiri oleh teman baiknya yang bernama Seth. Seth sedang menunggu di bawah. Ternyata Seth ini diam-diam menyukai Stephanie dan dia terlalu takut untuk mengungkapkan perasaannya itu. Sebelum pergi, ayahnya Stephanie memberikan gaun peninggalan mendiang ibunya kepada Stephanie. Stephanie menangis terharu dan memutuskan akan memakai gaun itu di pesta prom night atau pesta dansa yang akan diadakan sebentar lagi. Dalam perjalanan ke sekolah bersama Seth, Stephanie meminta berhenti di depan rumah idolanya, yaitu Diana Russo. Dia adalah ratu pesta dansa beberapa tahun yang lalu dan diyakini telah menjalani kehidupan yang sempurna. Dia memiliki tubuh yang indah, rumah yang bagus, dan suami yang tampan. Stephanie berharap kalau kehidupannya akan indah seperti Diana, yang menjadi ratu pesta dansa dan memiliki suami yang tampan yaitu Blaine. Dia kemudian berdiskusi dengan Seth tentang prom night yang akan diadakan beberapa waktu mendatang. Stephanie cukup percaya diri bahwa dia nanti akan dinobatkan sebagai ratu pesta dan dia sudah mengatur sebuah pesta. Setelah pemilihan ratu prom night, dia akan mengadakan pesta di rumah danau milik orang tuanya Martha. Saat di kelas, Stephanie mengetahui bahwa Tiffany juga akan mengadakan pesta setelah pesta prom diadakan. Stephanie yang merasa tersaingi segera mengajak Tiffany untuk ketemuan di kamar kecil dan keduanya mulai beradu argumen satu sama lain. What makes you think you're gonna win? Because I'm MTV and you're that back. Terlihat sekelompok cheer sedang bersiap-siap untuk tampil di depan seluruh siswa sekolah. Karena sebagai kapten, Stephanie menginstruksikan kepada anggota cheer tersebut tentang bagaimana yang akan ditampilkan selanjutnya. Karena ada sedikit gesekan, Tiffany yang tak terima atas instruksi Stephanie, kemudian dia mulai merencanakan sesuatu dengan dua orang temannya. Lalu pertunjukan pun dimulai. Pertunjukan itu tidak ada yang masalah. Sampai pada akhir pertunjukan yang mengharuskan Stephanie loncat ke atas. Tapi tiba-tiba Stephanie jatuh dan dilarikan ke rumah sakit. 20 tahun kemudian kita diperlihatkan ada seorang ibu-ibu yang siuman dari tidurnya. Dan ternyata itu adalah Stephanie yang baru tersadar dari komanya. Dia melihat beberapa hadiah ulang tahun di dekat tempat tidurnya. Beberapa hadiah itu diantara ada tulisan yang bertuliskan untuk 37 tahun. Karena bingung melihat hal itu, Stephanie kemudian keluar dan menghampiri mbak-mbak penjaga. Dan bertanya bahwa di kamarnya ada sebuah keanehan. Kalau banyak kado tetapi bukan untuk dirinya. Di sini Stephanie masih belum sadar bahwa dia sudah 20 tahun dalam keadaan koma. Kemudian saat Stephanie melihat dirinya di cermin, dia kaget karena ternyata dia sudah banyak berubah. Akhirnya dia pun pingsan kembali melihat dirinya sendiri. Hello? Stop doing that! Kemudian setelah Stephanie sadar, dokter kemudian menjelaskan kepada Stephanie bahwa saat itu adalah tahun 2022 dan dia telah koma selama hampir 20 tahun. Sesaat kemudian,
Jim dan Martha tiba. Di rumah sakit itu mereka sangat senang melihat Stephanie sudah sadar setelah menunggu selama 20 tahun. Saat Jim memeluk erat putrinya itu, dokter kemudian menyarankan agar dia melukakannya secara perlahan-lahan, karena itu bisa mempengaruhi kesehatan Stephanie. Meskipun Stephanie memiliki tubuh yang berusia 37 tahun, tapi mental Stephanie masih seumur gadis 17 tahun. Kemudian Jim dan Martha memutuskan untuk membawanya pulang. Dalam perjalanan pulang, Stephanie terkejut melihat smartphone yang dipegang oleh Martha. Dia menganggap kalau itu adalah sebuah televisi. Dan Martha juga menjelaskan kalau beberapa hal yang mungkin terlihat keren di masa lalu, sekarang sudah ketinggalan zaman untuk digunakan di masa sekarang. Martha kemudian mengungkapkan kepadanya bahwa dia sekarang adalah kepala sekolah di mana mereka sekolah dulu saat SMA. Saat di perjalanan itu, Stephanie kemudian melihat Blaine, mantan kekasihnya dulu. Dia berada di rumah Diana Russo. Sontak Stephanie kemudian meminta ayahnya untuk menghentikan mobilnya, tetapi karena ayahnya tak mau menuruti kemauannya itu, dia pun akhirnya melompat keluar dari mobil. Dia kemudian mendatangi rumah tersebut, tapi kemudian dia terkejut saat melihat Tiffany keluar dari rumah itu. Tiffany mengungkapkan kegembiraannya karena temannya itu telah sadar kembali. Dia juga mengungkapkan bahwa dia sekarang telah menikah dengan Blaine, dan orang tuanya memberikan rumah itu sebagai hadiah pernikahan mereka. Stephanie sangat ingin bertemu dengan Blaine, tapi kemudian Tiffany menolaknya dan membuat alasan agar dia segera pergi. Sesampainya di rumah, saat dia memasuki kamarnya, dia menjadi terharu kembali karena ternyata ayahnya masih menyimpan semua barang miliknya saat di SMA. Sampai-sampai ayahnya tetap berlangganan majalah Bobo. Tiba-tiba terdengar seorang mengetuk pintu, tapi seketika Tiffany keluar dan dia tidak menemukan siapapun. Dia kemudian menemukan sebuah album foto kelulusan yang dikirim oleh sahabatnya, yaitu Seth. Saat dia membukanya, dia menemukan beberapa foto dirinya saat masih sekolah. Saat dia kembali ke kamarnya, dia melihat beberapa cita-cita waktu SMA dulu. Dan dia kemudian teringat mendiang ibunya. Mendiang ibunya itu selalu percaya bahwa dia bisa melakukan sesuatu yang besar. Lalu Stephanie kembali bersemangat dan dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia akan meneruskan cita-citanya untuk menjadi seseorang yang terkenal. Keesokan paginya, Stephanie kemudian mendekati Martha saat Martha akan berangkat bekerja. Dia kemudian mengungkapkan keinginannya untuk kembali ke sekolah dan menyelesaikan studinya. Martha awalnya tidak setuju dengan keinginan sahabatnya, tapi karena Stephanie sudah terlalu tua untuk kembali bersekolah. Tetapi Stephanie tetap teguh dengan pendiriannya dan mengungkapkan alasannya untuk tetap bersekolah. Akhirnya Martha luluh dan mengizinkan Stephanie untuk masuk ke sekolah lagi. Saat tiba di sekolah, dia menemukan bahwa sekolah itu telah banyak berubah. Bahkan di sekolah itu tidak ada daftar lagi Raja dan Ratu Pesta yang biasanya ditempel di lobi. Daftar Raja dan Ratu Pesta di lobi itu diganti dengan sebuah karya seni. Kemudian secara tak sengaja, Stephanie bertemu dengan Seth. Keduanya terlihat senang bertemu satu sama lain. Seth ternyata bekerja di sana dan menjadi pustakawan. Setelah melepas rindu dengan sedikit mengobrol, keduanya kemudian berpisah. Stephanie kemudian menemui Martha di kantor kepala sekolah. Dia menyampaikan keinginannya untuk bergabung kembali dengan tim cheerleader. Dia juga menanyakan kenapa sekarang sudah tidak ada lagi pemilihan Raja dan Ratu Pesta. Martha lalu menjelaskan bahwa kalau acara itu tidaklah baik untuk perkembangan anak sekolah. Lalu Stephanie ingin mengadakan lagi pemilihan Ratu Pesta dansa di sekolah itu. Tetapi Martha mensyaratkan kalau itu harus dengan persetujuan semua siswa. Kalau mau kembali diadakan Ratu Pesta. Stephanie kemudian menuju ke kantin sekolah dengan membawa kertas berisi petisi untuk menghadirkan kembali pemilihan Ratu Pesta di sekolah tersebut. Di kantin Stephanie bertemu dengan Janet dan Yes. Dia langsung menawarkan petisi untuk diadakannya kembali pesta pemilihan Ratu Dansa. Lalu Stephanie bertemu dengan Brie dan Lance. Mereka adalah siswa yang paling terkenal di sekolah itu dengan 3 juta pengikut di Instagram. Dan ternyata Brie adalah anaknya Tiffany, musuh dulu waktu dia sekolah. Lalu scene berpindah ke lapangan saat pemandu sorak sedang latihan. Di sana sudah ada Martha, dan ternyata Martha adalah pelatih dari pemandu sorak di sana. Lalu para pemandu sorak mengeluarkan gerakan-gerakan yang biasa saja,
Dan karena itu Stephanie agak terkejut, karena itu sudah tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan dahulu. Seusai latihan, Stephanie menemui Seth untuk mengajarinya bermain Instagram. Setibanya di rumah, Stephanie langsung merengek minta smartphone, dan ternyata ayahnya sudah membelikannya smartphone merek Nexian yang dibelinya di counter sebelah. Dan langsung saja Stephanie membuat akun IG dan mengunggahnya. Lalu scene berpindah pada saat Stephanie pulang dari sekolah. Ternyata di rumahnya sudah ada Martha dan ayahnya sedang mengobrol. Awalnya Stephanie mengira bahwa mereka sedang berpacaran, tetapi Martha memberitahu ayahnya bahwa Stephanie kurang konsentrasi di sekolah karena bolos jam pelajaran, karena Instagraman melulu. Lalu kemudian ayahnya mengambil HP Stephanie untuk mengurangi Instagramnya. Kemudian kita diperlihatkan Stephanie dan rombongan pemandu sorak sedang belajar kelompok di rumahnya Janet. Di sana Stephanie curhat bahwa kenapa pemandu sorak tidak diundang di pestanya Bri. Padahal dulu yang wajib datang tiap ada pesta adalah para pemandu sorak. Lalu Stephanie memberi kata-kata penyemangat bahwa kita lebih keren supaya kita selalu diundang setiap ada pesta. Dan seketika itu Stephanie mengajak anggotanya untuk menari. Lalu scene berpindah saat rapat orang tua untuk menentukan ada apa enggaknya studi tour ke Bandung. Lalu setelah acara rapat berakhir, pemandu sorak tampil di sana. Dan pemandu sorak tersebut menampilkan gerakan-gerakan erotis yang diprakarsai oleh Stephanie, yang akhirnya membuat sahabatnya yaitu Martha kecewa dengan Stephanie. Kalau aku pandang kerlip bintang dan jauh di sana, sayuku dengar melodi cinta yang menggema. Setelah acara itu berakhir, Blaine menemui Stephanie di parkiran. Blaine mencoba untuk merayu Stephanie, tapi Stephanie tidak mau menjadi pelakor. Lalu pada saat Stephanie bangun tidur, ternyata tiba-tiba dia sudah mempunyai 49.000 pengikut baru. Dan begitu dia turun ke lantai bawah, ternyata di sana sudah menunggu kado dari para penggemarnya. Dan dia langsung memakai kado tersebut untuk pergi ke sekolah dan membagi-bagikannya kepada para siswa di sana. Di sekolah dia langsung diceramahi oleh Martha di kantornya karena perbuatannya semalam di acara rapat dengan wali murid. Tapi Stephanie tetap santuy saja dengan ocehannya Martha. High school was awesome. It's the freshman year. You bailed. Lalu kemudian Stephanie mendatangi Seth untuk mengajaknya berkencan dengan menonton bioskop. Setelah sampai di bioskop, Stephanie memang berencana untuk memanas-manasi Tiffany dan Blaine di sana. Rencana Stephanie berjalan dengan lancar dengan dibantu oleh Seth. Oh, Seth, it only took 20 years and some brain damage, but Steph. Setelah menonton bioskop, Stephanie dan Seth berbincang sebentar untuk mengenang masa lalu. Di sana Seth mengatakan bahwa dia dulu sangat mencintai Stephanie dan dia juga memberitahu bahwa dia tahu kalau dia diajak ke sini hanya untuk memanasi-manasi Tiffany dan Blaine. Dia mengatakan bahwa itu sudah biasa dari Stephanie dulu waktu SMA. Seth dan Martha tahu bahwa itu adalah kebiasaan Stephanie untuk memanfaatkan teman untuk mengangkat derajatnya dan menjadi lebih populer lagi. Dan karena perkataan itu, Stephanie menjadi tersadar bahwa cara yang dia lakukan adalah salah. Lalu Stephanie mengajak Seth pergi ke tempat bowling di saat dia mengadakan acara ulang tahun yang ke-14-nya dulu. Di sana Stephanie memberikan alasan kenapa dia sangat ingin menjadi ratu pesta dansa. Karena di sana dia bisa mengingat perkataan ibunya dulu bahwa jadilah orang yang besar. Lalu keesokan harinya Stephanie mendengar pengumuman bahwa pemilihan raja dan ratu pesta akan diadakan kembali dan dia senang karenanya. Setelah itu dia berkeliling sekolah dan ternyata sudah banyak poster berselewaran seruan untuk memilih Bri untuk menjadi ratu pesta. Ternyata poster itu dipasang oleh ibunya sendiri, yaitu Tiffany, yang tidak mau anaknya kalah oleh Stephanie. Lalu saat di kelas,
Tiba-tiba handphone para siswa terdengar bahwa ada pesan masuk, yang ternyata itu adalah undangan pesta di rumahnya Bri. Dan undangan pesta itu diadakan setelah acara prom night. Dan ternyata pesta itu tidak gratis. Mereka harus membayar sebanyak $50. Jika dirupiahkan, itu sebanyak Rp750.000. Dan karena itu Stephanie punya ide untuk mengadakan pesta tandingan yang tempatnya masih dirahasiakan. Mereka akan mendapat alamatnya jika mereka mengirimkan surat pendukungnya kepada Stephanie. Dan pesta itu diadakan secara gratis. Lalu Seth pun datang ke rumah Stephanie untuk mengajaknya berangkat bersama-sama. Dan saat Seth dan Jim ayahnya menunggu Stephanie, tiba-tiba Stephanie keluar dengan gaun yang dipakai oleh ibunya dulu. Dan mereka berdua terpesona oleh kecantikan Stephanie. Lalu ayahnya ingin mengabadikan momen tersebut dan membuat foto dari Stephanie. Boy band. Okay, Dad, that's enough. Oh my God, Dad! Malam pesta dimulai. Stephanie dan Seth bertemu Tiffany di lobi. Di sana Tiffany sedang menjaga kotak suara. Siapa tahu ada yang mencurinya. Di sana Tiffany bertemu dengan anaknya yaitu Bri dan memberitahu Bri untuk menang menjadi ratu pesta di acara tersebut. Di sana kita diperlihatkan Bri tidak suka dengan ibunya karena ibunya terlalu memaksakan kehendaknya, yang padahal itu bukanlah kemauan dari Bri. Saat di lorong kelas, Stephanie mencoba untuk membuat siaran langsung di Instagramnya. Tapi kemudian Blaine datang dan mencoba untuk merayu Stephanie. Tapi di sana Stephanie sudah mencoba untuk menolaknya. Tapi Seth tak sengaja melihat Stephanie dan Blaine sedang berduaan. Dan Seth pun kecewa akan hal itu. Stephanie mencoba untuk menjelaskannya bahwa itu tidak seperti yang Seth lihat. Tapi Seth sudah terlanjur kecewa dan pergi dari sana. Dan tibalah waktu pengumuman Raja dan Ratu Pesta Dansa di malam itu. Raja dimenangkan oleh Lance, pacarnya Bri. Dan kemudian pengumuman Ratu Pesta, panitia mendapat 1000 surat suara yang memilih. Tetapi yang hadir di malam itu hanya 327 orang saja. Dan kebetulan pemenang yang seharusnya di malam itu malah mengundurkan diri, yaitu Bri. Dan akhirnya pemenang Ratu Pesta diberikan kepada Stephanie. Dan Stephanie merasa bangga karenanya, tetapi tidak dengan Tiffany. Karena dia merasa kalah dan akhirnya putus asa. Dan setelah acara pesta itu selesai, di luar Tiffany mengumumkan kalau ada pesta di rumahnya dan tidak ada satupun yang meresponnya. Saat Tiffany bertemu dengan Bri anaknya, dia meminta untuk diumumkan kalau ada pesta di rumahnya. Tetapi Bri malah mengumumkan adanya pesta di tempatnya Stephanie. Dan akhirnya semua orang pergi ke sana. Saat yang lain berpesta di rumah danau milik keluarganya Martha, ternyata Tiffany lapor polisi untuk membubarkan pesta tersebut. Dan akhirnya pesta tersebut ambiar karena para undangan langsung lari terbirit-birit. Dan datanglah Martha dan Seth. Di sana Stephanie dan Martha bertengkar karena kelakuan dari Stephanie. You're not a teenager. I know I'm not. I'm an adult. Dan Seth memilih meninggalkan Stephanie sendirian. Dan akhirnya Stephanie pulang menggunakan taksi online. Saat perjalanan pulang, ternyata supirnya itu adalah Diana Russo. Di sana Stephanie mendapat nasihat dari Diana Russo. Kata Diana, dia menyesal terlalu mengejar kepopuleran karena itu hanya sementara. Diana ditinggal selingkuh oleh suaminya yang memilih selingkuh hanya karena lebih muda dan cantik. Dan dia juga membawa lari semua hartanya, sehingga sekarang Diana tidak punya apa-apa. Dan di pagi harinya, dia juga mendapat sehat atau ceramah dari ayahnya, sehingga hidupnya kembali bersemangat. Yang tadinya tidak ingin hadir di acara wisuda, sekarang Stephanie kembali bersemangat dan mengadakan siaran langsung di Instagramnya untuk meminta maaf kepada kedua temannya, yaitu Martha dan Seth. You know I have some things to clear up, so great friends who will support you even when you're being a total the people who supported me when I was just that they're the ones I want more than anything to forgive me. Dan dia juga memberi nasihat kepada adik-adik kelasnya atau teman-temannya yang sekarang. Lalu setelah itu Tiffany datang ke rumahnya untuk meminta maaf kepada Stephanie. Dan akhirnya acara wisuda pun berlangsung di halaman sekolah SMA. Dan di akhir acara itu ditutup oleh pementasan dari pemandu sorak. Dan film pun selesai.
Lalu pesan yang disampaikan dari film ini adalah, janganlah kamu mengadakan pesta di rumah teman kamu, karena teman kamu akan marah. Oke, saya Noli, adios.